Halo, Eh, iya, Ibu, Ya, Ibu. Ya, Ibu. oke, ya, ya, gih, 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 oke, oke, ya, ya, gih, 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 salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik sudah siap semuanya ya? Eh, Insya Allah. Tadi saya sudah menilai tugas adik-adik di agenda, eh, di mana ya? Hmm, yang isu ya, sudah saya nilai. Tapi ada satu yang siapa ya, Mas? Siapa atau Mbak ya? Yang tidak mengupload apa learning journalnya. Ada satu yang tidak mengupload learning journalnya. Cuma satu yang kurang, lainnya sudah. Coba siapa yang merasa belum mengupload learning journalnya di agenda di tugas pertama LK1? Mbak Belia? Saya itu ngupload link enten Bu. Jadi sudah saya upload ke Google Drive, terus saya masukkan linknya di situ. Oh, di situ. Oke. Nggih. Oh iya iya ya sudah. Karena saya oh iya iya. Oke. Baik. Baik, kita akan bersama-sama sampai dengan adik-adik membuat aktualisasi ya, sampai tugas aktualisasi. eh Setelah adik-adik semuanya mengikuti agenda 1, kemudian dilanjutkan agenda 2 dan agenda 3, tentu LK yang sudah diisi oleh adik-adik di agenda 1 mendapat masukan-masukan dan tambahan-tambahan dari agenda 2 dan agenda 3. Hmm, apakah adik-adik sudah memperoleh masukan, kemudian sudah lebih baik membuat isunya, merumuskan isunya? Jadi gini adik-adik, setelah kemarin pengalaman dari kelompok di angkatan 1 ya, pengalaman dari angkatan 1 yang telah mengikuti seminar, berarti kan bimbingan sudah sampai pada rancangan ya, terus mengikuti seminar. Ada bermacam-macam kriteria. Nah, ada yang sudah bagus, ada yang masih kurang-kurang sedikit. Nah, berdasarkan pengalaman itu, saya harap adik-adik lebih matang lagi, karena nanti mulai hari ke-13 dan seterusnya, adik-adik setiap hari akan mengupload tugas. Diawali lagi dari merumuskan isu. Nggih. Saya kira sekarang ini kita tidak usah membahas lagi mengenai anu ya apa materi-materinya. Saya yakin adik-adik sudah hafal ya, sudah paham gitu. Jadi dari agenda 1, adik-adik bela negara itu
Kemudian adik-adik belajar tentang implementasi dari bela negara tersebut. Kemudian core value berakhlak sudah dipelajari oleh adik-adik ya. Berarti eh, adik-adik kemudian pada siang hari ini saya ingin tahu sejauh mana adik-adik mendapat masukan tambahan dari agenda 2 dan agenda 3. Dengan tambahan dari agenda 2 dan 3 berarti rumusan isu yang adik-adik buat sudah lebih matang. Atau masih tetap apa sudah lebih matang? Nah, siapa yang mau menampilkan karyanya? Karyanya yang apa ya? Yang dari agenda 3 mungkin yang sudah mendapatkan masukan. Boleh? Silahkan. Izin Bu, boleh. Ya, Yang agenda 3 langsung di berarti matrik gitu. sudah ke matrik ya. Oke. Oke. Hmm, tapi Sebentar. agenda setelah sampai metrik itu Nggih. LK agenda satunya diperbaiki apa enggak? Enggak sih Bu, kalau agenda dari agenda satunya enggak, cuma pemaparan sedikit aja kemarin. Dan Begitu. dari narasum apa dari kemarin berarti Bu Aminah ya. Bu Aminah Mm-mm. itu tidak ada revisi yang terlalu banyak, alhamdulillah dari penugasan yang saya kerjakan. Oh gitu. Untuk Mas Takyudin ya, berarti tidak masalah ya. Oke, Nggih. nanti kita akan apa lihat lagi. Berarti eh, yang tapisan isu apa itu APKL sama USG masih tetap sama. Nggih, masih tetap sama Bu. Semua ya 10 orang masih tetap sama. Saya yang beda. Beda, Bu. Oke. Beda, Bu. Heeh. Ayo yang beda boleh kalau yang tetap sama berarti tidak usah di apa tampilkan sekarang ya. Nggih Bu, Besok. enggak apa-apa Bu. Oke. Sekarang yang berbeda saja yang dapat masukan. Siapa yang mau mempresentasikan dulu? Oh, kalau saya dapat masukan tapi baru dikerjakan, belum Oh, selesai. belum selesai. Ya. Oke. Mohon maaf, Bu. Kalau Mm-mm. saya kemarin belum mendapatkan masukan, cuma eh, setelah dipikir-pikir lagi kurang spesifik, Bu. Jadi lebih dispesifikkan lagi, gitu, Mm-mm. Bu. Ya. Oke. Sekarang dengan sukarela siapa yang mau menampilkan biar kita lihat bareng-bareng atau punya Mas Ali mau ditampilkan? Boleh, Bu. Oke, Nanti silahkan Mas minta Ali. masukannya, Bu. Oke. Eh, Sudah muncul, Ibu? Ya, sudah. Baik, ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izinnya, ini terkait dengan metrik yang saya buat. Oke. Memang agak beda dengan yang agenda satu yang Mm, terkait sama Fiskon. Cuma Ya. memang tidak jauh dari ini Bu tentang kedisiplinan. Cuma lebih Mm-mm. dispesifikasikan lagi ke Mm-mm. pembelajarannya saya Bu. Jadi nggak terlalu luas. Kalau Mm-mm. kemarin kan dalam lingkup satu sekolah. Ya. Kalau ini lebih ke eh, pembelajaran di pelajarannya saya saja Bu, yaitu pelajaran sejarah. Mm-mm. Nah, kemudian di sini isu yang saya angkat adalah tentang rendahnya antusiasme dan kedisiplinan siswa saat mengikuti pembelajaran sejarah di MAN 1 Banyumas. Sebenarnya konteksnya di sini itu saya ingin mengembangkan juga atau menghubungkan dengan media pembelajaran itu. Cuma memang saya eh, belum ini sama judulnya. Apakah media pembelajarannya itu dimasukkan ke dalam isu tersebut atau nanti di kegiatannya saja itu, Bu. Kemudian untuk kegiatannya sendiri ini saya mulai dari observasi kelas dan juga identifikasi masalah terlebih dahulu dengan tahapan diantaranya melakukan konsultasi dan koordinasi dengan kepala madrasah maupun dengan rekan sejawat.
Kemudian yang kedua, melakukan pengamatan langsung terhadap proses pembelajaran di kelas. Kemudian yang ketiga, menganalisis data hasil observasi untuk menemukan akar masalah rendahnya antusiasme dan kedisiplinan siswa. Dari kegiatan pertama tersebut, kemudian saya menyusun modul ajar berbasis media visual, Ibu. Di antaranya tahapannya itu mencari referensi terlebih dahulu dan merancang konsep media visual yang inovatif. Kemudian yang kedua, mengembangkan konten media visual yang relevan dengan materi pembelajaran sejarah. Dan yang ketiga, menyusun modul ajar yang mengintegrasikan media visual tersebut. Sebenarnya dari saya sendiri itu tidak apa ya, mengharuskan media visualnya itu harus ini, tapi lebih nanti menekankan kepada siswa ikut serta juga Ibu memilih kira-kira media visual apa yang mau dikerjakan itu Ibu. Kemudian yang ketiga, kegiatannya adalah pelaksanaan pembelajaran sejarah menggunakan media visual. Seperti contohnya untuk tahapannya mempersiapkan sarana dan prasarana pendukung, kemudian melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai modul ajar yang telah dirancang, dan yang ketiga membimbing dan memfasilitasi siswa secara aktif selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi intinya itu penugasan Ibu dari saya, memberikan tugas kepada siswa, tetapi tetap ada contoh media visual dari saya itu seperti apa. Cuma nanti lebih membebaskan ke anak-anak itu, entah itu dalam bentuk infografis ataupun yang lainnya. Kemudian kegiatan keempat itu refleksi siswa tentang kedisiplinan dan juga antusiasme belajar. Menyusun dan membagikan lembar refleksi atau kuesioner melalui Google Form kepada siswa. Tahapan yang kedua, mengumpulkan dan merekapitulasi umpan balik dari siswa mengenai pengalaman belajar mereka. Jadi nyambung yang tadi Ibu yang di tahapan ketiga, eh, dengan adanya pembelajaran menggunakan media visual ini kan harapannya dari saya itu adalah siswa aktif itu Ibu. Siswa aktif dan antusias untuk mengikuti pembelajaran sejarah. Karena memang kalau misalnya pembelajarannya hanya satu arah dari saya, pasti itu juga akan membuat siswa bosan dan juga kurang antusias dalam pembelajaran tersebut, yang mana nanti juga akan berdampak pada kedisiplinan siswa untuk mengikuti pembelajaran tersebut. Kemudian di tahap kelima itu evaluasi, Ibu. Evaluasi dampak penggunaan media visual. Tahapannya ada menganalisis data hasil refleksi siswa, kemudian membandingkan tingkat antusiasme dan kedisiplinan siswa sebelum dan sesudah uh, ini media ini digunakan, dan yang ketiga adalah menyusun laporan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan dasar untuk rencana tindak lanjut. Mungkin itu Ibu, atau yang pemaknaan juga dibaca apa mboten Ibu? Nggih, nggih, sebentar. Jadi di sini isunya rendahnya antusias. Kok pakai me ya, Mas? Antusias saja ya, Ibu. Mm-mm. Oh, Nek enggak. me kan aliran ya. Mm-mm. Antusias itu ngukurnya angel, Mas. Kalau misalnya motivasi gimana? Oh, saya. Mm-mm. Kalau Mot- antusias itu alat ukurnya kan angel. oh, Mm-mm. motivasi Ibu. Nggih. Nih. Mm-mm. Terus nanti berarti ini kan eh apa namanya fokusnya kan ke media visual ya, Mas. Nggih, Ibu. Hmm. Berarti nanti judulnya kan kira-kira Nggih, optimalisasi media optimalisasi. visual ya. Nggih. Mm-mm. Untuk meningkatkan motivasi dan kedisiplinan siswa Nggih. dalam pembelajaran sejarah. Ojo saat, Mas, dalam pembelajaran Oh, sejarah nggih. gitu aja. Nah, Nggak usah saat mengikuti. Hmm. Oke, identifikasi, melakukan konsultasi.
Berarti yang pertama observasi kelas ini kan karena kan memang guru ya. Jangan Nggih, kan guru kelas itu kan berarti nggih. memang ini ya. Eh, konsultasinya lebih dulu mana? Observasi dan konsultasi. Konsultasi terlebih dahulu, Ibu. Hmm. Observasi nopo nggih, Bu? Harusnya nopo. Kalau identifikasi kan memang sudah ya, boleh Nggih. terus. Ini bukan di kegiatan ya, konsultasi itu. Bukan. Di awal dulu, Ibu. Hmm. Kan kegiatannya observasi dan identifikasi masalah, ya. Nggih. Tapi observasi, konsultasi itu ya kegiatan juga tuh, membuat rancangan. Oh, Nggih, nggih, nggih. ada, membuat rancangannya ada nggak? Rancangan di sini, Bu. Kedua, Kedua, menyusun modul ajar berbasis modul. Hmm. mencari yang ini tahapan pertama di kegiatan kedua, Ibu. Hmm, 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 hmm. Ya, ya. Menyusun modul, mencari referensi, mengembangkan konten, menyusun modul. Ya, oke. Hmm, ada berapa kegiatan itu jadinya? 5. 5. Nggih. Apa yang atas sendiri kegiatannya bukan konsultasi ya? Terus kedua itu baru Oh, nggih. Berarti nanti dimasukkan sendiri nopo nggih, Bu? Untuk yang hmm, konsultasi nih, Bu. ini anu, ya kegiatan Ini nopo nggih, Bu? kegiatan konsultasi. Lah ini melakukan konsultasi. Nggih. Terus baru yang kedua Observasi pengamatan ini. kelas. Mm-mm. Kan menyampaikan kepada kepala madrasah untuk memperoleh dukungan, toh, Mas, Oh, atas nggih. ide. Ya, ya. Terus apalagi setelah itu? Ini, Bu. Yang ketiga, menyusun modul ajar. Mm-mm. Benar. Oke, Kemudian ini, Bu, untuk yang keempat, pelaksanaannya, Ibu. ya, mempersiapkan, membimbing dan memfasilitasi. Oke, oke. Kelima, ini untuk refleksi terlebih dahulu. Mm-mm. Ini berarti tadi, Ibu, motivasi. Oke. Dan keenam ini berarti jadi 6 kegiatan Mm-mm. karena Iya. tadi ada konsultasi sendiri. Mm-mm. Karena beda tuh antara mengamati dengan konsultasi. Oke. Oke. Membuat rancangan. Ya, ya udah gitu aja dulu sementara. Cuma saya mau tanya, Ibu, untuk visunya tetap seperti ini, Ibu. Maksudnya yang terkait sama media pembelajarannya tetap Mm-mm. nanti di kegiatannya saja, Ibu. Untuk judul isu. DC media visual. Mm-mm, ya. Ini kan media visual yang mau di anu ya, Nggih. rendahnya motivasi. Kalau Atau misalnya yang diangkat media visualnya gimana? sebenarnya intinya mau ke situ, Ibu. Cuma nantinya kan dari media visual tersebut yang nanti berdampaknya ke motivasi itu, Ibu. Mm-mm, mm-mm.
Cuma bikin judulnya belum srek. Iya, iya. Kan itu kalau menggunakan media visual kan judulnya itu yang dioptimalisasinya Nggih, penggunaan media visual untuk meningkatkan motivasi belajar itu ya nggih. secara ya saya kira tidak apa-apa itu sementara ini dulu rendahnya motivasi nanti sambil berjalan kalau ada apalagi ada ada apa ya tambahan dari sumber belajar yang lain bisa berubah tidak apa-apa Nggih. gitu ya ya Mas. Iya, Ibu. Oke. Nggih. Sementara ini saja dulu tidak masalah. Ya, Ibu. Oke. Sudah ini, Bu. Oke, oke. Terima kasih, Ibu. Oke. Moga silakan siapa lagi yang mau menampilkan? Mbak Saya Felia. Bu, Yo. Oh, nggih, mohon izin sebentar Bu Oke. saya share screen. Sampun nggih Bu. Oke. Ya. Nggih. Ini kan saya kemarin belum sempat presentasi untuk yang APKL dan juga Oh, Fishbone-nya. heeh. Nggih. Nah, ini saya memilih judul belum adanya regulasi yang jelas mengenai sistem pengecekan plagiarisme menggunakan Turnitin di Prodi Manajemen Dakwah Winwali Songo Semarang. Nah, ini karena kemarin belum sempat presentasi semua, Bu, saya mohon masukannya juga ini mengenai judul ini. Kemudian untuk kegiatannya saya bikin ada 4. Heeh. Oke, yang pertama yaitu menyusun dan mengesahkan SOP. Nah, niki kemarin dari Bu Aminah itu kan ngendikan kalau CPNS nggak bisa bikin SOP, ngenten. Nah, Hmm. terus ini jadi yang pertama melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor terkait permasalahan penggunaan Turnitin di lingkungan manajemen dakwah serta rencana kegiatan yang akan dilakukan. Heeh. Kemudian membentuk tim penyusun SOP untuk prosedur pengecekan Turnitinnya Heeh. yang kemudian nanti akan dimintakan persetujuan oleh Kaprodi. Heeh. Kemudian eh, tim penyusun SOP Turnitin bertujuan untuk mengoptimalkan mutu akademik. Setelah SOP-nya jadi, kemudian Kaprodi mengesahkan SOP-nya dan dijadikan sebagai pedoman resmi dan standar operasional dalam pemeriksaan tugas akhir karya ilmiah. Heeh. Kemudian untuk yang kedua, kegiatannya yaitu mengedukasi sivitas akademika mengenai etika akademik dan bahaya plagiarisme. Heeh. Ya, dan ini nanti bisa menyusun materi edukatif ataupun menyelenggarakan seminar workshop yang bisa bekerja sama dengan HMJ. Kemudian karena memang permasalahan yang sering terjadi itu banyak mahasiswa yang menggunakan hasil turnitin eksternal yang mana itu bisa saja pengaturannya berbeda Bu dengan yang pengaturan kampus. Makanya ini kegiatan yang ketiga yaitu menertibkan larangan penggunaan hasil turnitin eksternal. Ngeten. Oke. Kemudian yang keempat, membuat template surat keterangan hasil Turnitin yang akan dijadikan sebagai bukti lulus Turnitin sehingga bisa diajukan untuk mengikuti ujian akhir. Jadi setelah plagiarismenya dicek, nanti kan ada Heeh. hasilnya sekian persen. Heeh. Nah, nanti inovasi dari saya membuat template baru yang template ini bisa dijadikan acuan bahwa memang sudah dicek dari kampus, dari yang bertugas mengecek plagiarisme dan itu bisa dijadikan bukti untuk ujiannya ngenten karena selama Iya. ini kan belum ada itu Heeh. ngoten Bu. Berarti inovasi dari Mbak Berlian ini ya membuat template itu ya. Jadi Oke. kalau template kan memang satu yang dipakai kalau Heeh. selama ini kan hanya sekian persen Pak sudah lolos Heeh. plagiarisme hanya seperti itu Heeh. Nggak gitu ada Bu. pedomannya untuk ini. Nggih. Heeh. Oke. Itu tadi yang di isunya tadi.
C. Sekedap Bu. Iki Nggih. pripun? Kalau regulasi itu dari mana, Mbak? Regulasi. Nah, ini karena regulasinya aja bahkan juga belum ada, Bu. Makanya Mm-mm. itu dari awal sekali sebenarnya. Karena membentuk SOP saya sempat menanyakan apakah sudah ada SOP atau belum, ternyata belum ada, konten. Mm-mm. Oke. Eh, melakukan diskusi dan konsultasi dengan mentor. Apa ada tidak ada langkah yang terlewati ya, Mbak ya? Nah, Sebelum ini Mm-mm. sebenarnya menyusun dan mengesahkan ini kan terlalu cepat Eh, nggih, Bu? eh, Atau ini eh, dipisah saja? dipisah saja. Jadi awal Oke. itu kan mestinya punya ini ya, gagasan ide itu baru diajukan ke mentor kan gitu ya. C. Nggih, Berarti ini nanti saya pisah aja nggih, Bu? ini diturunkan nanti ditambahkan saja. J. Nggih, Siap. nggih. Kalau mengenai SOP itu Pripun, berarti Bu? kan yang membuat tidak Mbak sendiri kan tim kan. Boten, nggih, ini kan Tapi kan membentuk mengusulkan tim kepada tim penyusun. ya. Heeh. Nggih. Inovasinya kan dulu belum ada tim kan mengusulkan kepada mentor untuk dibuat ini dan itu mentornya sudah menyetujui itu Mbak. Sampun, Bu. Kalau sudah menyetujui kan tidak masalah. J. Berarti ya mengusulkan kepada mentor atau kepada atasannya ya mentornya itu. J. Mentornya Pak siapa Pak Dekan Pak apa? Nah, itu Kaprodi, Bu. Hmm. Pak Dedi. Cuman saya masih belum tahu mentor itu apakah harus dekan atau boleh Kaprodi ini ku pripun, Bu? Oh, enggak masalah kalau itu Nggak Mbak. masalah, nggih. Jadi gini Mbak Brilian nanti nulisnya dua. Oh, Eh, gitu. pertama kan apa ya diskusi apa istilahnya Nggih. kalau orang kalau kita itu gini eh, pertama kan mengajukan ini ya ide kepada Nggih. atasan. Nah atasan jenengan misalnya dekan gitu ya. Terus Nggih. mentornya kaprodi berarti kepada dekan dan mentor gitu kan. Oh, gitu. Berarti tetap Heeh, melewati nggih. dekan dulu, nggih, Bu? Hmm, tidak harus gitu. Oh, tidak Kalau harus. dengan langsung bisa kaprodi ya tidak masalah. Oh, gitu. Nggih. Kepada kaprodi, misalnya kaprodinya kok ya jadi mentor, tidak apa-apa. Kaprodi dan mentor, Oh, walaupun nggih. eh, personilnya satu orang, tapi kan fungsinya beda-beda. Yang satu dia berfungsi sebagai kaprodi dan sekaligus sebagai mentor, gitu ya. Nggih, Bu. Nggih. Jadi kepada atasan dan mentor gitu. Nggih. Oke. Ya itu yang atas sendiri kan mestinya kan melewati apa perkonsultasian dulu lah, Nggih. berbicara dulu, wawancara dulu, baru eh, eh. Nggih, Bu. nggak apa-apa Siap. nanti saya beri apa contohnya yang kemarin sudah lulus yang angkatan apa angkatan 24 gitu nanti bisa sebagai gambaran. Oh, nggih. Siap, Oke. Bu. Terima Hmm. kasih, Bu. Nanti saya kirimkan ke grup. Oh, nggih. Siap, Oke. Bu. Oke. Terus apa lagi, Mbak? Kalau Itu. idenya itu sudah bagus kalau menurut saya. Oh, nggih. Terima Oke. kasih, Bu. Karena kan gini, misalnya saya gitu, cek teliti gitu ya. Ngecek Nggih. teliti caranya piye, kemana, prosedurnya aja belum tahu kan gitu ya. Nggih. Oke. Nggih, Bu. Apalagi saya di zaman dulu disertasi kan belum ada cek-cek gitu ya. Oh, nggih. Oke. Tapi sekarang kalau mau nulis jurnal saja kan harus ada cek teliti itu. Ini Nggih. bagus itu Mbak, inovatif. Nggih. Terima kasih, Bu. Nggih, nggih. Ada masukan lagi atau sampun, Bu? Nah, ya sementara itu dulu, nanti Oh, sambil nggih. jalan. Karena ini nanti kan akan diulang lagi, Oh, adik-adik nggih. semuanya. Akan diulang lagi dari pembuatan itu, eh, core issue. Jadi dari core issue nanti di lembar kerja yang hari ke-13. Nanti saya upload lembar kerjanya. Jadi Oh, nanti akan lebih detail lagi. Jadi adik-adik semua sambil memperbaiki, oke, sambil berproses, nggak masalah. nggih. Oke. Niki saya stop nggih, Bu. Terima Nggih, kasih untuk ulasannya. nggih, nggih.
Ayo selanjutnya siapa lagi? Mohon izin, Saya Bu. Bu. Oh, Bu, Mbak Aska dulu. iya, Nggih. saya izin Nggih, share screen siap. ya, Bu. Iya. Hmm. Sudah terlihat, Bu? Baru proses. Oh ya, sudah, Bu? Nggih. Nah, kebetulan saya sama kayak Mbak Berlian, Bu. Jadi Mm-mm. belum punya kesempatan buat presentasi dari agenda pertama kemarin dan juga termasuk Oke. agenda dua ini, Bu. Nah, Mm-mm. untuk isunya saya mengambil ini, Bu, belum optimalnya capaian sertifikasi halal di Kabupaten Bantul hingga pertengahan tahun 2025. Mm-mm. Nah, untuk kegiatannya yang pertama itu nanti ada pengumpulan dan pengolahan data sertifikasi halal. Jadi Mm-mm. tahapannya yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan koordinasi dengan admin pengelola websitenya dan juga pendamping proses produk halal untuk mendapatkan akses data pelaku usaha tersertifikasi halal. Lalu mengolahnya menggunakan Excel ataupun juga dengan Google Sheet. Lalu untuk kegiatan kedua, analisis dan pemetaan wilayah. Jadi yang pertama tahapannya itu konsultasi dengan mentor, membuat rekap jumlah pelaku usaha tersertifikasi per wilayah, membandingkan jumlah sertifikat dengan estimasi jumlah UMK yang ada, lalu membuat visualisasi data dengan menggunakan Google Studio, dan juga menyusun temuan awal berupa wilayah dengan capaian rendah. Gitu. Lalu untuk kegiatan yang ketiga, ada menentukan wilayah prioritas untuk sosialisasi sertifikasi halal. Jadi yang pertama konsultasi dengan mentor, yang kedua melakukan identifikasi wilayah dengan capaian sertifikasi halal yang masih rendah, lalu menjalin komunikasi dengan penyuluh atau pendamping proses produk halal untuk menggali informasi lebih lanjut dan menentukan lokasi sebagai sasaran kegiatan sosialisasi. Lalu yang keempat ada pelaksanaan sosialisasinya, Bu. Yang pertama tahapannya konsultasi, lalu menyusun materi edukatif, dan melakukan kegiatan sosialisasi tersebut di wilayah prioritas dengan cakupan rendah tadi. Terus yang terakhir itu ada evaluasi dan rencana keberlanjutan. Jadi tahapannya itu ada konsultasi dengan mentor, melakukan identifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki, dan menyusun rencana sederhana keberlanjutan program. Begitu, Bu. Ya, coba. Ke atas, Bu. Heeh, atas. Hmm. Ini Mbak yang hampir sama seperti Mbak tadi Mbak siapa? Berlian. Mbak Aska. Mbak Berlian gitu kan yang Mbak Aska ya. Heeh. G. Jadi kegiatan awal itu kan memang konsultasi dulu gitu ya, G. mengajukan ide-ide baru. Iya. Yang kedua itu merancang, Hmm, G. Merancang. mm, G. merancang kegiatan gitu kan. G. Setelah konsultasi merancang kegiatan, ini kan langsung langsung sudah pengumpulan dan pengolahan data. Heeh. Berarti nanti ditambahin lagi Rancangan, juga heeh. Yang pertama merancang itu juga. rancangan. Oke, Coba Bu. saya ini ya, saya sharekan. Hmm, ini WAG-nya apa? Atau saya kirim ke yang saya punya siapa ya? Nomornya kelompok. Apa itu aja, Bu? Pak Ketua Ketua, mungkin. Pak Ketua kelompok siapa? Ini saya Bu. Mas Takiudin. G. Saya di WA Mas. J, J, J. Punya nomor saya? Sampun Bu, punya. G. Soalnya Sampun saya kemarin itu, WA heeh. nama. Oke, ya ya. Oke. Kemarin dari
Coba dicek di situ, dikasihkan teman-teman ya. Ya, karena kemarin itu yang pas apa ya, ujian rencana aktualisasi RA itu yang banyak di uplek-uplek ini anu apa? Kegiatan, kegiatan sama schedule-nya. Nggih. Eh, saya kira Mbak Aska ya, Mbak Aska. Nggih. Nanti bisa sudah bagus. Tinggal Oh ini ya. apa? Nanti di tahapannya diperbaiki lagi, di apa ditambahkan ya. Oh nggih. Satu tahapan yang terlewati. Coba Kok itu mau di share itu contohnya. mau tanya Bu, Nggih. jadi kan ini saya kan ibaratnya optimalisasi data untuk pemetaan wilayah yang Hmm, cakupan rendah, terus ada hmm, sosialisasi gitu toh Bu. hmm, Kalau hmm. misalnya sosialisasinya nggak saya lakukan cuma sekedar pemetaan gitu sudah bisa untuk rancangan aktualisasi apa enggak ya Bu ya? Hanya pemetaan wilayah saja begitu sudah masukkah Bu? Nanti produknya pemetaan itu ya. Iya, jadi wilayah mana saja yang ternyata masih rendah dan mana yang malah sudah tercapai gitu. Ya nggak masalah tuh kalau selama ini memang belum pernah dilakukan. Iya, Heeh, berarti nggak heeh. apa-apa ya Bu ya. Cuma Nggak tinggal apa-apa. nanti langkah-langkahnya lebih Iya. didetailkan lagi gitu ya Bu ya. Heeh. Oke. Khawatir nanti kalau untuk sosialisasi waktunya tidak Iya, mencukupi gitu ya. iya. Iya. Heeh. Susah mengatur waktunya takutnya Oke. Bu. Oke. Heeh. Berarti ini udah ya Bu ya? Ya. Oke, matur Nanti nuwun Ibu. sambil itu ya mempelajari contoh itu ya, Mbak. Siap Bu. Heeh. Makasih Karena Bu. di langkah-langkah ini yang harus matang. Izin, Bu, Oke, boleh. presentasi, Bu. Oke. Saya juga nggak kebagian presentasi pas hari pertama itu, Bu, yang core issue. Iya, iya. Ini untuk core isunya yang saya pilih, belum optimalnya penggunaan standing display berbasis website Google Sites sebagai layanan informasi di KUA Kecamatan Klaten Utara. Jadi Mm-mm. di Klaten Utara itu ada sebuah perangkat namanya standing display kayak layar sentuh besar Mm-mm. gitu, Bu, tapi Heeh. penggunaannya sangat kurang, bahkan Heeh. jarang dihidupkan seperti itu. Mm-mm. Terus saya inisiatif ingin membuat website tapi berbasis Google Site eh, untuk layanan informasi di KUA seperti itu. Mm-mm. Untuk kegiatannya yang pertama melakukan pembuatan website berbasis Google Site. Tahapannya pertama melakukan konsultasi dengan mentor, yang Mm-mm. kedua merencanakan pembuatan website, dan yang ketiga mencari referensi terkait website di Google. Mm-mm. Yang kedua melakukan pendataan data. Tahapannya konsultasi lagi dengan mentor, terus menyiapkan data-data yang diperlukan untuk dipublish di dalam website, kemudian memilah dan memilih data yang akurat dan menarik. Misalnya ada konten video pernikahan di KUA, terus di luar itu bisa dimasukkan ke dalam website seperti itu. Yang ketiga, pembentukan tim khusus pengelolaan website. Tentunya ini melakukan konsultasi lagi dengan mentor, kemudian memilih pegawai yang kompeten dalam mengelola website. Ini misalnya ketika saya tidak bisa atau banyak kegiatan kan teman saya bisa menggantikan seperti itu. Terus yang ketiga membuat forum grup diskusi dalam mengelola website agar eh, dapat memberi masukan atau kritik terhadap website. Yang keempat, pembaharuan data atau konten secara berkala. Mm-mm. Yang pertama melakukan validasi data atau konten. Maksudnya datanya ketika dipublish itu benar-benar valid seperti itu. Yang kedua, memperbaharui data atau konten yang ada di dalam website.
Dan yang terakhir evaluasi, melakukan konfirmasi ulang atau cross-check kepada bagian kepegawaian mengenai data-data sebelum dipublish ke website. Yang kedua, meminta saran serta kritik dari pimpinan atau rekan kerja. Kemarin yang di komentari Bu Aminah itu yang ini Bu, yang melakukan validasi itu. Maksudnya ditambahi validasi data Iya. terkait pembaharuan. Mm-mm. Sama ini pembentukan tim khusus kan, saya kan waktu itu mau sarannya kan melatih pegawai gitu Bu. Mm-mm. Katanya CPNS nggak boleh ngasih pelatihan. Terus akhirnya ya udah forum grup diskusi aja. Akhirnya Sebut- seperti itu. Sebetulnya bukan masalah itu. Kalau mengusulkan tidak apa-apa. Iya, Eh, Mengusulkan atau membentuk tim pelatihan iya, kan usul kan tidak apa-apa. iya. Mungkin ada yang mau ditambahkan atau dikoreksi Bu? Belum optimalnya penggunaan standing display. Belum optimalnya. Nanti judulnya optimalisasi ya, Iya, optimalisasi penggunaan itu Bu. standing Soalnya selama display. ini jarang dipakai, terus kalau dipakai ya cuma buat YouTuber itu sama teman-teman. Sudah ada tapi tidak termanfaatkan ya. Iya Bu, ini di samping saya itu. Terus lokasinya juga kurang strategis Bu. Mm, mm. Maksudnya nggak di luar itu, di Iya, iya. dalam balai nikah. Mm-mm. Eh, ini belum, kan barangnya sudah ada, tapi Iya belum Bu, optimal pemakaiannya. iya Bu, sering nggak digunakan sama sering buat ya teman-teman kalau misalnya anu karaoke itu Bu, misalnya kamu mau Oh pulang, gitu. ya, Kenapa kok seperti itu. membuat lagi websitenya? Karena iya ya, maksudnya nggak ada website di KUA Klaten Utara Bu. Maksudnya biar kalau di standing display-nya itu biar ada semacam layanan informasi Hmm, seperti itu Bu. jadi gini ya, itu eh standing displaynya sudah ada, Sudah ada Bu. tapi belum, Optimal penggunaannya Bu. mm-mm, Iya. belum optimal penggunaannya. Berarti kegiatan pertama tidak membuat awal, tuh, Mas. Gitu. Apa Jadi itu? kan kegiatannya membuat apa? Hanya ini memanfaatkan, Memanfaatkan tapi tidak memanfaatkan membuat. standing display itu. eh, Membuat membuat anunya Bu, websitenya. Jadi nanti oh, Google Site itu saya sebenarnya udah mm-mm, bikin Bu, udah berapa persen gitu. Cuma kan mm-mm. gara-gara dipanggil Latsar gitu akhirnya Oh gitu. G Mm. Jadi mangkrak. memang memang websitenya yang Gratis Bu. berbasis Google Site yang belum ada. Iya belum ada Bu. Hmm, Apa mau tak lihatin sedikit Bu? ya boleh boleh. Proyeknya. Biar punya gambaran. Sebentar. Tak stop dulu ya Bu. Ya. Ini di akun kantor soalnya. Mm-mm. Sebentar Bu. Ya. Share screen. Dalam, Ya belum, masih proses. dalam. Kiki. Yo, yo. Maaf, Bu, ada teman. Oh, iya ya. Aduh, nggak kelihatan.
Udah kelihatan, Bu? Ya, sudah. Ya, kira-kira seperti ini, Bu, gambaran websitenya, Bu. Mm-mm. Ini kan kayak informasi kayak iklan wakaf kan kemarin juga baru dimasukkan gitu. Terus Ya. kunjungan Bimas Islam juga ada Mm-mm. kemarin. Ini video ya sama temen lu bikin konten lu. Mm-mm. Video pernikahan di KUA gimana rasanya seperti itu, syarat-syarat pendaftaran nikah. Sebenarnya belum lengkap, Bu. Mm-mm. Kayak ada profil pegawai terus jadwal nikah. Eh, saya kira gini aja, Mas Aspian. Berapa dulu? Jangan tetap lanjut saja dibuat gitu ya. Iya, Bu. Tapi Itu, Bu. sambil eh, kita lihat-lihat bareng-bareng, kita beri masukan gitu ya. Iya, Bu. Tetap dilanjut saja. Heeh. Belum sempat, Bu, banyak tugas latsar, Bu. Iya. Pusing. Karena nanti produknya kan ini toh yang dibuat oleh jenengan. Oke, Bu. Tapi diyakini harus bisa selesai membuat produknya. Oh iya, Bu. Ya, insya Allah Mm-mm. bisa, Bu. Ini Ya. kemarin cuma bikinnya kurang seminggu nggak salah. Mm-mm. Yang Jangan penting, sampai nanti sudah mau ujian produknya belum jadi pokoknya. Kalau buat produk harus jadi. nggih, Bu. Siap, Bu. Oke. Bu Oke. Rana. Oke. Sampun, Bu. Oke. Berarti untuk kegiatan gimana, Bu, yang tadi, yang pertama itu? Nah, ya pokoknya yang pertama itu kan jenengan kan punya ide toh. Ide Oke. terus ngomong dulu dengan kepala KUA. Oke. Kepala KUA-nya sebagai mentor kan? Oke, Bu. Heeh. Jadi tidak ujuk-ujuk langsung buat, tapi yang pertama itu kegiatannya kan membuat Koordinasi rancangan, itu, heeh. rancangan. Heeh. Oh, oke, Membuat Bu. rancangan apa itu tadi, website itu tadi. Oke, Bu. Oke, Bu. Heeh. Semua saja kalau kegiatan pertama itu membuat rancangan dulu, baru Iya, dikonsultasikan Bu. gitu, biar didukung. Siap, Bu. Nggih. Makasih, Bu. Bu Nggih. Rohana. Nggih. Dilanjut aja. Oke, Bu. Oke. Nggih. Pokoknya ada ide apa itu dibuat saja nanti dalam perjalanannya kita kan bisa lihat bareng-bareng gitu ya. Nggih. Oke, cukup. Ada lagi? Kemarin sudah presentasi semua ya. Silahkan kalau mau presentasi lagi. Artinya masih ada satu yang belum. Oh Bu, iya, mohon izin, silakan. Bu. Mas Bayu Mo belum. mohon izin bertanya, Bu. Iya, silakan. Kemarin itu kan saya isunya itu kan eh, di Gunung Kidul loh, Bu. Kan tingginya pernikahan dini kan itu terlalu umum dan juga terlalu luas tuh, Bu, di Gunung Kidul itu. Mm-mm. Nah, misal saya bikin isu utamanya itu tingginya kehamilan di luar nikah di Kapanewon Purwosari itu menurut jenengan pripun, Bu? Coba yang sudah ditulis dengan di apa? Di, di share segini. Belum selesai, Bu. Masih Ya apa apa terkait. sak jadi nih kayak apa? Oh, nggih, Sofi Bu Sari ini baru bingung nyari-cari. Nah, Hmm. Bu Rohana, sampun Nggih. selesai? Ya, Sampun selesai? belum. Oh, belum. Kok kembali ke main room semua ini? Oh, Kok mental semua ya? Iya. Mental semua ini, Bu. heeh. Berat habis waktunya, Bu. Coba dikembalikan ke itu lagi bisa, Mbak? Monggo. Nggih, nggih, Masih di itu kok. nggih. Kita kembali semua ya ke ini. Sebentar. Oh, ada ya, Bu. Saya ke roomnya. Iya, nggak ada breakout roomnya, Bu. Oh, Sebenarnya iya. waktunya udah habis. Sebentar, sebentar.
Oh iya, enggak ya? Not stuck. Sebentar, sebentar. Eko. Tadi Buatnya buat ya gimana? Terus nggak bisa dimanfaatkan ini ya? Harus pindah dulu ya kita. Sebentar, saya tak kecilin dulu. Dilanjutkan di sini aja, Bun. Nggak Oh apa-apa. iya, G. iya, iya, Tetap direkod Bapak Ibu, G. iya. Oke, boleh. Siapa tadi ya, Mas? Siapa? Saya Bu, Heeh. mohon izin share screen ya Bu nggih. G. G. Mas Ali sama Mas Asyifihan tetap rekod, Nah, G. Nggih, Bu. makaten Bu. Sampun saged sampun bisa dilihat nggih. Bisa, bisa dibesarkan dikit. Oh nggih saged. Sampun Bu niki. G, G. Nah niku kan ada isu utamanya maraknya hamil di luar nikah di Kapanewon Purwosari dan juga masih lumayan Bu. Lumayan banyak lah di sini. Mm-mm. Nah, itu menurut saya kok dengan jabatan saya sebagai penghulu itu kok kayaknya cocok membahas itu, isu tersebut di sini, mengangkat isu tersebut di sini. Itu menurut jenengan bagaimana, Bu? Karena kemarin kayaknya kurang pas saya mengangkat isu Gunung Kidul itu kan terlalu luas. Terus saya pengennya ya di wilayah sini saja, di kecamatan sini. Married by accident. Ya, teman-teman silahkan diberi masukan. Ini nanti terus arahnya, kalau itu menjadi isu, Arahnya saya ke sekolahan Bu, ada SMK yang ingin saya sasar, terus saya minta izin atau minta jam atau nanti ada surat, nanti saya ke sana melakukan penyuluhan kepada siswa-siswi di SMK itu salah satunya Bu. hmm, Termasuk nanti juga eh, mungkin kepada orang tua. Jadi nggak cuma siswa tapi juga orang tua dari siswa-siswa tersebut yang diberikan penyuluhan. Mohon izin masuk, Bu. ya, Mungkin saran buat Mas Bayu, mungkin mm-mm, bisa dilihat dulu yang isu 5 isunya yang diangkat itu apa saja. Dari awal saja mungkin Mas, supaya mm, kan ini juga APKL-nya apakah memang bersesuai apa belum kita penilaian nilainya itu. Kemudian baru heeh, kita bisa dilihat karena kalau di APL kan APKL sama SIG kita kan melihat urgensinya terus yang lainnya itu kira-kira mana sih yang sangat dibutuhkan kira-kira untuk dilakukan tindakan lebih lanjut untuk kita aktualisasikan kayak gitu. Jadi kayaknya kok lebih baik jembengan bukanya itu yang agenda pertama. Ini kan udah matrik, berarti kan agendanya agenda ketiga. Ya. Kebetulan untuk agenda yang pertama itu kan ada 5 ya Bu, ada 5 mm-mm. isu. Itu nggak nggak cuman satu yang nyambung dengan ini, cuman yang nikah dini. Yang lain itu apa saya bukakan aja nggak Bu? Ya, Boleh? nggak apa-apa nggih. Oke. Kita kita- salah.
Bentar, Bu. Baru Ye. mencari. Mohon maaf Bu, agak lama ini soalnya filenya anu ya, agak belum ter tak buka di BLC mawon ya, anu, sudah dikumpul. Iya, iya. Bu Rohana izin, Bu Rohana saya jadikan host, saya gabung di 28 Rumian nggih. Nggih, 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 Nggih. Mbak. Matur Nggih. nuwun. Ya. Makaten Bu, Ya. monggo barangkali ada yang mau memberikan masukan atau memberi saran teman-teman. Mas Takiuddin. Coba dibesarkan dikit, Mas. Oh, nggih. Bisa. Bisa. Ya. Saya makaten Bu. Nggih. Sepertinya punya Mas. Ini siapa Mas? Siapa? Bayu. Mas Bayu. Mas Oke. Bayu kemarin sudah dipresentasikan ya? Belum Bu. Belum Hah, karena belum? waktunya nggak cukup ini. Oh, waktunya nggak cukup. Oke. Ya, teman-teman mungkin bisa memberikan masukan. Diingat-ingat lagi untuk membuat isu, rumusan isu yang ada di kotak-kotak ini ya, yang 5 itu. Ini kan harus ada 4 faktor. Satu apa? Ada fokusnya. Kalau ini kan hanya fokus-fokus semua, gitu. Fokus. Belum ada apa? Lokus. Mm-mm. Fokus, lokus, waktu, Waktu. terus ngarep dewe apa? Pernyataan Pernyataan negatif, negatif. kalimat negatif, nggih. Kalimat negatif. Mas, pertanyaan. Nah, ini Mas Bayu, mana yang mau dipilih dari 5 ini? Kayaknya yang paling atas Bu. Tapi itu saya rubah judulnya jadi yang nggak pernikahan dini. Tapi yang tadi saya share pertama kali ini Bu. Mm-mm. Oke. Eh, tadi maraknya apa tadi? Kehamilan di luar nikah. Halo? Ya, oke. Oke. Kehamilan di luar nikah di Kapanewon Purwosari. Nggih. Maraknya kehamilan di luar nikah ya. Oke. Hmm. Ini isu yang dijadikan isu itu nanti kelima-limanya diperbaiki semuanya ya Mas ya. Sip, Kan Bu. tetap menampilkan 5 untuk APKL Oke. kan tetap ditampilkan. Oh iya, Nggih. oke. Siap. Heeh. Yang pertama eh, ini sudah kalimat negatif benar yang maraknya kehamilan di luar nikah ya. Di tadi. Oke. Nggih.
Terus ini semuanya nanti dibuat rumusan isu yang benar. Oh, Jadi pernikahan dini diganti itu. iya, betul. Terus, Kalau perceraian juga maraknya perceraian kan, iya, nanti dilengkapi lagi. eh, Terus nikah siri apa? masih banyaknya atau mungkin tingginya atau Atau maraknya dikasih ya, eh, dan maraknya seterusnya. kehamilan. Eh, Nggih, nggih. Konflik. Ya, ya itu nanti dibetulkan lagi. Karena ini APKL itu akan masuk nanti sampai dengan aktualisasi itu nanti masuk di APKL itu akan masuk. Nanti yang saya beri contoh tadi bisa untuk bahan pertimbangan ya, untuk merumuskan lagi. eh, ya. Nggih. Terus ini USG-nya, oh iya, saya sepertinya baca ini tadi ya, barusan buka. Mm-mm. Nanti di USG Oke. nggak usah diberi keterangan ini ya. Oh, oke. Siap. Keterangan ini nanti masuk di latar belakang. Eh, Nggih. Ya nanti kan ada tugas lanjutannya. Ya sudah Mas Bayu, boleh itu diganti ya. oke, eh, Bu. Maraknya kehamilan di luar nikah. Tapi nanti kelima-limanya dirumuskan dengan isu sesuai dengan rumusan isu. Oh, Pakai kalimat negatif, fokusnya jelas, lokusnya jelas, waktunya pun juga jelas gitu ya. jadi Oke, sampun Bu niki. nanti diperbaiki lagi. Nanti ini adik-adik semuanya akan memperoleh LK lagi, lembar kerja lagi, atau tugas lagi untuk hari ke-13 ya. Hari ke-13. Jadi untuk mematangkan lagi, mematangkan isunya lagi. Oh, siap. Ye. Berarti niki untuk share screen sampun Bu niki. Ye, sampun. Oke, Jangan perbaiki lagi aja ya. siap. Siap, Oke, Bu. dari APKL, USG. Ya, siap. Iki kalau stop screen Ye, ye, sebentar nggih. Oke. ye. Ye, siapa lagi yang mau? Yang adik-adik yang ini apa? Isunya masih di USG dan di apa APKL dan USG yang masih ragu, siapa boleh di-share lagi? Boleh di apa presentasikan lagi untuk mendapat masukan? Saya Bu. Ya, silahkan enggak apa-apa. Ntar.
Nggih. Ntar ya, yes, ya. Ini Bu, 5 core isu yang saya dapatkan di KUA Kecamatan Di Klaten Zoom, Mas. Utara. Biar di Zoom Oh, biar Ibu. tampak lagi. Oke. Yang pertama tentu belum optimalnya penggunaan standing display berbasis website Google Site sebagai layanan informasi di KUA Kecamatan Klaten Utara. Yang kedua, minimnya sosialisasi pendaftaran nikah secara online. Nah, ini kan bisa di backup di website ini, Bu, website Mm-mm. Google. Ya. Terus yang ketiga, kurangnya informasi layanan KUA melalui media sosial. Nanti juga kita bisa backup juga melalui website. Mm-mm. Terus yang media sosialnya bisa dimasukkan gitu. Terus yang keempat, terhambatnya pelayanan terkait surat akibat komputer yang kurang memadai di KUA. Jadi di KUA itu ada 2 komputer, Bu. Yang satu itu emang udah agak lemot, terus yang satunya kadang tiba-tiba ngehang gitu, Bu. Mm-mm. Akhirnya kami inisiatif menggunakan laptop sendiri kadang itu, Bu, sama Mm-mm. teman-teman gitu. Nanti ketika suratnya sudah selesai baru ngeprintnya di komputer seperti itu. Terus yang kelima, belum efisiennya waktu pelayanan bimbingan perkawinan massal di KUA Kecamatan Klaten Utara. Sebenarnya ini mau saya terapkan besok tanggal 6 ini, Bu. Kan saya mau bikin ini, Bu, proyek scan QR code itu Apa itu, Mas? untuk, Mm-mm. kan kalau bimbingan perkawinan massal di KUA itu kan ada kayak dikasih biodata, terus soal-soal, Bu, terkait sebelum bimbingan dan setelah bimbingan. Oh, Itu kayak kan ini apa? orangnya banyak, Bu, banyak banyak berapa pasang ya? 20 pasang ya kira. Itu kan memakan Pretest waktu. post test gitu ya? Iya, Bu, jadi sebelum bimbingan itu kan dikasih soal kayak kita ngeprint fotokopi Mm-mm. lembar yang banyak seperti itu. Terus akhirnya saya punya ide itu bikin QR code jadi nggarapnya lewat HP. Oh, gitu. Google Form itu. Nggih. Ini Mm-mm. besok mau diterapkan tanggal 6 Agustus. Ya. Kenapa Apakah bukan? Mm-mm. apakah dari sini sudah, maksudnya udah benar belum, Bu, alurnya, Bu, Mm-mm. Sebentar. antara 5 isu ini? Atau yang nomor 5 mau tak jadiin core isu juga udah bisa ya, Bu? Udah selesai. Bisa, bisa. Sudah selesai itunya, proyeknya. Mm-mm. Jadi itu kita bikin kayak gini, Bu. Apa tak liatin aja, Bu, proyeknya? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak usah. Eh, Gini ya, belum pakai optimal saja kayak itu atas, belum Oh, gitu, Bu. optimal. Mm-mm. Tapi ini sudah berjalan ya? Mau, Bu, tanggal Oh 6 mau. besok. Kan Mm-mm. perkawinan massal itu kan nggak tiap hari, Bu. Tiap bulan. Mm-mm. Mm-mm. Jadi kan saya mikirnya, oh kalau ini tiap bulan, misalnya pas aktualisasi nggak ada bimbingan perkawinan massal, bahaya. Nggak, maksudnya nggak teraktualisasi dengan baik dan benar itu. Mm-mm. Kalau kalau apa namanya, website ini kan orang-orang tiap hari kalau yang ke KUA bisa ngelihat gitu, Bu. Jadi lebih banyak manfaatnya yang nomor satu. Sing nomor 5 ini ya. Yang nomor 5 itu yang tidak optimal waktu pelayanannya apa tadi Ya, perangkat-perangkatnya. eh pelayanannya, Bu. Jadi kadang eh pasangan catin tuh datang, ngisi biodata lama pakai pulpen di kertas gitu, Bu. Di Mm-mm. situ Mm-mm. jawab soal,
soalnya berapa, 15 apa 20 gitu. Terus jawab satu-satu gitu. Dia Oke. kan makan waktu lama, Bu. Mm-mm. Nanti setelah bimbingan juga dikasih jawaban apa soal lagi gitu. Oh, tapi pakai Lumayan. waktu ya, belum optimalnya waktu pelayanan. Kalau Belum. misalnya ya, misalnya ini jadi nggak usah pakai waktu gimana? Belum Oh, iya, optimalnya Bu. Iya. pelayanan bimbingan perkawinan masal di. Iya. Tapi nanti di penjelasan jangan menjelaskan sing ora optimal ki opong. Gitu. Iya, siap, Bu. Sing tidak optimal berarti benar-benar mau tidak efisien dalam pemanfaatan waktu gitu ya. Waktu terus Mm-mm. apa kertasnya juga habis banyak, Mm-mm. pulpen Jadi harus beli gitu. tidak apa ya, tidak efektif dan tidak efisien itu. Gitu, Bu. Ya, Apalagi kalau kan. misalnya ini dijadikan core issue juga tidak apa-apa. Iya, Dibalik Bu. tapi ki sing 20. Iya, makanya itu kalau ini udah selesai. Mm-mm. Boleh silahkan yang mana jangan ya pokoknya sing tidak memberatkan. Gitu. Nggih. Ini untuk yang USG-nya. Heeh. Ya nanti tinggal disesuaikan lagi kalau yang eh 5 tadi sudah Oke. dibetulkan. Nggih. Berarti udah benar ya, Bu ya? Heeh, sudah. Oke, makasih, Nggih. Bu. Nggih. Gimana yang lain-lain sudah mantap, Bu? Bu, izin Bu, Nggih. saya izin share screen ya Bu. Nggih. Nih Bu, yang kemarin punya saya. Mm-mm. Nah, ini kan bentar saya besarkan. Nah, ini kan saya mengamatinya itu di minggu-minggu awal nggih Bu nggih. Mm-mm. Jadi memang keterlambatan peserta didik di minggu awal itu kan banyak sekali. Nah, kalau sekarang kan saya lumayan ini udah masuk 2 3 kali. Nah, saya ada apa namanya menemukan untuk berkaitan dengan anak yang di dalam kelas. Gitu. Nah, Mm-mm. misalnya ini nanti ada eh, isu-isu yang lain yang mungkin nanti di sini saya ubah gitu, terus pun Bu. Nggak apa-apa, boleh aja. Nggak apa-apa. Oke. Nggih. Silakan. Oke. Ini kemarin seperti ini. Mm-mm. Ini yang kemarin saya kan terpotong istirahat rame juga Ya. dulu Bu. Mm-mm. Nah, ini kemarin yang saya ambil 3 ini. Iya. Terus gagasannya tolong Ibu, saya minta masukannya. Ini. Yang pertama, ini bukan sih ya mengajukan. Bentar Bu, ini yang revisi bukan ya? Iya yang revisi. Mm-mm. Mengajukan program. Kan ini nanti akan jadi metrik kegiatan seperti tadi tuh, teman-teman Oke. tadi tuh, Mbak. Oke, Bu. Mm-mm. Lah ini dimulai dari awal itu. Yang Mm-mm. tugas ke Eh, eh. Yang pertama mengajukan program, apa ya istilahnya? Betul, rancangan ya, mengajukan rancangan. oke, Mm-mm. Itu nanti tentang rancangan peningkatan. rancangan program kegiatan, enggak apa-apa, Mbak.
Oke. mengajukan rancangan Program kegiatan nggak apa-apa. peningkatan. Kan itu diajukan kepada kepala sekolah atau mentor Oke. gitu toh. Pertama. Mm-mm. Melakukan sosialisasi, kemudian nanti ke actionnya melaksanakan penegakan tata tertib. Nah, ini kan kalau di MAN sudah ada nih Bu, piket untuk ini satuan tugas pelaksana pembinaan kesiswaan itu untuk kalau di pagi hari itu loh, Mm-mm. untuk anak-anak yang terlambat atau ada pelanggaran apa itu kan biasanya udah ada jadwal piketnya. Ya, Itu. Nah, sosialis- nanti kalau sudah terdata ini merencanakan untuk rencana tindak lanjut bersama dengan guru BK. Mm-mm. Rencananya seperti itu. Nah, yang kelima ini Bu, ini kan saya ingin ini loh, keterlibatan peserta didik gitu loh, untuk bisa taat pada aturan tata tertib, melibatkannya kan diskusi interaktif dengan peserta didik. Kemudian yang ini yang kedua ini buat poster itu nanti saya masih apa ini loh, poster atau mungkin kayak buat video buat anak-anak gitu. Di sini lebih baik kalimatnya bagaimana ya? Membuat apa ya kegiatan atau lomba atau apa ya Bu ya? eh ini mau kompetisi apa sekedar membuat saja? Membuat membuat untuk mengajak tata tertib gitu loh Bu. Mm-mm. Apa ya? Biar anak-anak lebih Biar seneng itu anak-anak ya. lebih senang lebih tertarik. Mm-mm. Ini kan kalau poster iya visual, tapi kayaknya anak-anak sekarang itu kan sudah eranya di sosmed itu loh Bu. Heeh. Nah itu Nganu aja membuat konten konten apa-apa jenenge. tentang Nggak usah mengajak peserta didik tapi membuat membuat apa jenenge konten apa-apa. konten Bu, membuat konten. Mm-mm. Konten. Ini berarti anu ya, penugasan kepada peserta Oh, didik itu ya Bu. membuat istilahnya apa? Coba diberi masukan Mas-mas, Mbak-mbak untuk memberikan penugasan kepada peserta didik supaya membuat konten itu bahasanya gimana? Hmm, Ya, eh, nggak apa-apa Mbak, gini aja B itu. Penugasan membuat konten. membuat konten peraturan. Konten. Kepada peserta didik. Kan dia kan asik gitu kan maksudnya, Mbak. Iya. Heeh, Biar anak nanti cari sendiri idenya, kemudian heeh, buat nanti diupload di sosmednya heeh, masing-masing heeh. mungkin nanti. Berarti ini apa bedanya kalau nomor telu, Mbak? Dengan yang nomor Oh, tiga ini lebih berarti kepada gini. Heeh, saya sebagai guru untuk ikut terlibat dalam menertibkan aturan, dalam melaksanakan aturan yang ada untuk ketertibannya. Kemudian, nah ini, ini kan kalau yang di nomor 5 taat aturan itu kan konteks untuk semua ini ya, tata tertib ya. Kalau yang di nomor 3 ini kan keterlambatan ini loh Bu. Fokus di keterlambatan tadi kan heeh. karena anak yang apa,
isu utamanya tadi itu kan karena anak-anak terlambat di awal ini kan keterlambatan. Mm-mm. Nah, keterlambatan ini di awal tahun ajaran. Mm-mm. Nah, itu tunggu juga, Bu. Ini kan berarti satu aspek toh, hanya di yang keterlambatan saja toh. Heeh. Nggak masalah. Apa masalah, Cuma Bu? itu yang tidak lanjut ki kok ke terakhir. Yang tindak lanjut. Mm-mm. Yang langkah-langkah tadi, langkah kegiatan. Oke. Mm-mm. Kan sosialisasi, melaksanakan penegakan tata tertib. Terus, sing nomor 5 ki dadi nomor Oke. papat, nomor Oh, papat oke, dadi oke. nomor 5. Oke, Bu. Ya kan? Oke. Nomor telu kan terus nomor 5 itu dulu. Enggak apa-apa nanti dipindah, Oke. enggak apa-apa. Oke, saya Enggak harus sekarang. Urut-urutannya gitu tuh. oke. Oke. Enggak apa-apa sambil di apa ya? Dirasa-rasa ke sambil apa jenenge diskusi dengan teman-temannya gitu ya, Mbak. Gitu. Oke. Ini cukup, Ibu. Oke, cukup. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Masukannya, Bu. Saya izin stop. Oke. Jadi intinya gini, adik-adik semuanya, kalau kita membuat langkah-langkah kegiatan seperti yang ada di metrik maupun di langkah-langkah kegiatan yang apa yang sudah dibuat di agenda satu dulu. Itu kan intinya kan sama di agenda satu membuat langkah-langkah kegiatan, terus berikutnya dimasukkan ke metrik gitu ya. Itu jalan pikiran kita itu seperti manajemen itu loh. Yang pertama kita kan membuat perencanaan, nggih. Setelah perencanaan baru pelaksanaan. Tuh, planning, terus activating. Planning, organizing ya, organizing, planning dulu, organizing, itu termasuk konsultasi kepada atasan dan lain sebagainya. Kemudian eh, activating itu pelaksanaannya. Setelah pelaksanaan kan controlling di situ ada evaluasi dan kemudian tindak lanjut. Jadi atas sendiri itu berupa perencanaan atau rancangan. Itu yang pertama. Jadi menumbuhkan ide, ide mau dituangkan itu kan dirancang dulu. Setelah dirancang dikonsultasikan gitu ya. Menyampaikan ide-ide ke atasan. Sudah begitu? Masih ada lagi? Kalau sudah tidak ada, kita akan akhiri adik-adik memperbaiki lagi gitu ya. Oke, saya berikan tugasnya di hari ke-13. Nanti bisa eh, eh, diperbaiki lagi dari awal. Sudah cukup? Oke. Gitu. Oke, silahkan diperbaiki. Ini kan belum final, jadi boleh saja adik-adik itu diotak-atik lagi. Nggih. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nggih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.